Dan saudara, kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Zani di sana. Selamat siang, Zani. Siang. Ya, Zani, bisa Anda informasikan Anda saat ini berada di mana dan bagaimana kondisi terbaru di Glodok Plaza hingga siang ini? Ya, kami siang ini berada di tepat depan Glodok Plaza. Ini di sebelah kanan saya ini sudah langsung bangunan Glodok Plaza yang terdampak kebakaran di hari Rabu malam. Sampai saat ini tim gabungan mulai dari pemadam kebakaran, BPPD, kemudian PMI itu masih melakukan penyisiran untuk menyisir gedung Glodok Plaza khususnya di lantai 7, 8, dan 9 yang paling terdampak dari kebakaran Glodok Plaza. Dan hari ini tim pemadam kebakaran ini mengatakan adanya 160 anggota yang dikerahkan. Ini berkurang dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 200 anggota, dikarenakan hari ini terfokuskan pada mencari korban yang hilang, bukan lagi untuk memadamkan api, karena dikatakan api saat ini sudah padam, sudah clear, dan hari ini juga akan diselesaikan proses pendinginan. Proses pendinginan ini akan selesai pada hari ini, namun tim damkar mengatakan akan adanya proses pencarian orang hilang itu tidak hari ini diselesaikan, tetapi akan di beberapa hari kemudian. Untuk informasi terbaru, memang tadi di pukul 7 itu ditemukan 2 jenazah di lantai 8 di Glodok Plaza. Ini 2 jenazah ini belum teridentifikasi, tetapi di pukul 8:20 itu sudah dilakukan pemindahan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan dari 2 penambahan tadi otomatis ada 5 jenazah yang sudah ditemukan. Ada 1 yang sudah ditemukan lainnya, tetapi masih berada di lantai 8 Glodok Plaza, yang artinya ini belum bisa dilakukan proses evakuasi karena alasannya ada beberapa kendala, yaitu kendalanya seperti untuk pemindahan tersebut, karena itu sudah jenazah sudah hangus begitu ya, yang artinya ini sulit untuk dilakukan proses evakuasi dan sudah bergabung atau sudah tercampur dengan puing-puing yang terbakar hangus di lantai 8. Kemudian memang jika kita mengatakan kondisi struktur bangunan ini di lantai 7, 8, dan 9 ini sudah menjadi satu, sudah tidak terlihat adanya perbedaan lantai 7, 8, dan 9, tetapi hanya dibedakan dengan kondisi sisa-sisa dari kerangka bangunan begitu. Kemudian di sebelah bangunan juga ada tempat parkir yang dikatakan ini tidak terlalu terdampak gitu ya, tetapi puing-puing pecahan kaca masih terlihat, sehingga kendaraan-kendaraan mobil dan motor hanya terkena pecahan-pecahan kaca begitu, tetapi masih aman. Tadi juga sempat ada beberapa masyarakat yang mengecek begitu untuk kendaraannya yang terparkirkan di Glodok Plaza ini apakah aman, dan ternyata ini memang aman, tetapi masih belum bisa untuk dipindahkan begitu, karena ini masih tetap menunggu tim damkar untuk menjalankan tugasnya. Untuk lebih lanjutnya kami akan berbincang gitu bersama dengan tim damkar, Bapak Syarifuddin. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Iya, Bapak, sebelumnya kami ingin mengapresiasi dari Kompas TV, ini sudah proses hari ketiga begitu ya, untuk proses pencarian orang hilang, kemudian penyisiran, pendinginan begitu. Untuk hari ini perkembangannya ada apa saja Bapak? Untuk hari ini tadi pagi ditemukan 2 lagi jadi 5 ya. Pagi tadi 25, tinggal 9 sesuai dengan data yang masuk ke kita. Jadi 9 ini kita mengerahkan rescue dari 5 wilayah. Jadi kita buat 8 tim rescue untuk pencarian korban. Selain tim pendinginan, masih pemadaman, kita masih bekerja untuk pendinginan, untuk penuntasan semua. Jadi keseluruhan 210 personil yang kita kerahkan untuk pendinginan dan pencarian korban.
Hari ini terfokuskan untuk melakukan pencarian orang yang hilang, kemudian pendinginan begitu ya Pak. Tapi apakah targetnya hari ini akan selesai Pak? Ya, kita upayakan dengan mengarahkan 5 wilayah rescue kita ini, hari ini bisa terselesaikan untuk pencarian korban. Karena memang areanya cukup luas, ditambah dengan reruntuhan atap, seng dan baja ringan, ditambah dengan reruntuhan di lantai 9 ke lantai 8, itu agak menyulitkan kita untuk proses evakuasi maupun pemadaman. Di satu sisi kita pemadaman dari luar sudah tidak efektif karena memang tertutup dengan baja ringan dan seng-seng untuk atap atas. Gitu. Kemudian yang dilakukan tim damkar ini apa Pak untuk membuka akses yang tertutup begitu? Ya, dengan adanya rescue, kolaborasi dengan tim pemadam, jadi kita harapkan seng-sengnya kita buka perlahan-lahan. Sekaligus pencarian korban jangan sampai 1 meter pun terlewat. Karena korban yang sudah ditemukan itu sudah tidak bisa teridentifikasi, artinya sudah tidak berbentuk utuh seperti layaknya manusia. Jadi sudah tinggal tulang dan tengkorak saja. Dengan adanya kehati-hatian yang perlu lebih begitu ya Pak, karena akses yang cukup berbahaya, ini kemudian olah TKP akan dilakukan kapan Pak? Apakah setelah pencarian orang hilang selesai atau seperti apa? Kalau olah TKP mungkin sesuai ini dengan pihak kepolisian yang lebih berwenang untuk itu. Kalau dari kita terfokus ke pemadaman, pendinginan, kemudian penyelamatan. Setelah selesai semua, mungkin lain polis berlanjut dengan tim kepolisian. Kan hari ini terfokus pada lantai 7, 8, dan 9. Untuk lantai lainnya apakah akan ada melakukan penyisiran di hari berikutnya? Apa hari ini juga melakukan penyisiran di lantai itu Pak? Ya, untuk gedung sebelah, untuk kita penyisiran di lantai 3 dan 5, karena memang akses dari depan sulit, masuknya dari akses pintu darurat. Kemudian dari ini nanti kita tetap sisir dari lantai per lantai. Tapi terfokus dulu di lantai 7, 8, dan 9, karena itu yang sulit. Kalau lantai lain walaupun luas, tidak ada terhalang oleh puing, oleh bangunan runtuh, dan oleh atap dari gedung ini sendiri. Apakah artinya pemilik toko yang di lantai 3, 4, 5 itu belum bisa ya Pak untuk mengecek tokonya? Apakah kondisinya masih berbahaya atau seperti apa? Ya, ketika kita masih proses pemadaman dan pendinginan, ini memang untuk masyarakat umum tidak diperbolehkan karena memang kita pun petugas dengan perlengkapan safety yang harus karena memang resiko dari bahaya kebakaran itu masih ada sebelum tuntas pembakarannya. Untuk sekiranya penyelesaian pencarian orang hilang ini akan sampai ditemukan keseluruhannya 9 orang yang masih belum ditemukan atau sampai nanti terkonfirmasi lagi dari keluarga lain Pak? Ya, selama ini masih 14 orang, mungkin itu yang kita tuntaskan sampai di mana setiap sudut, setiap meter kita cari semua itu sampai ketemu baru proses penyelamatan dinyatakan selesai. Apakah ada evaluasi Pak dari 2 hari ini terkait pencarian orang hilang ini Pak? Kemungkinan ada perlunya tambahan oksigen karena di dalam itu tertutup asap atau seperti apa Pak? Memang kita dari awal kita tetap memakai alat BA, breathing apparatus pernapasan anggota karena memang dari apalagi awal-awal sampai hari kedua kemarin itu asap tebal, panas menyangkut, makanya peralatan kita APD lengkap. Alhamdulillah, jadi untuk aman untuk petugas. Kemudian sekarang juga sama, tetap kita menggunakan APD yang lengkap untuk petugas karena memang resiko bahaya kebakaran itu masih bisa terjadi. Gitu. Artinya masih akan ada kemungkinan titik-titik api muncul atau gimana Pak? Kalau untuk titik api, mudah-mudahan hari ini selesai ya, kita mau tuntas. Jadi semua titik-titik kita selusuri karena memang masih beberapa titik. Hari ini diharapkan selesai semua. Itu harapan kita. Jadi ke depannya karena memang itu kesulitan kita area-area yang sangat luas ini memerlukan waktu untuk baik penyelamatan maupun proses pemadaman ini selesai. Baik, bagi masih membutuhkan waktu, kemudian masih perlu adanya pencarian lagi begitu. Tapi apakah jika ada masyarakat yang ingin melaporkan keluarga yang hilang itu bagaimana Pak caranya? Ya. Untuk masyarakat yang merasa keluarganya sampai sekarang belum bisa ditemukan atau belum bisa dikontak kembali, lapor ke poskotis kita. Di sini ada poskotis pemadam. Di situ akan kita data. Nah itu data yang valid yang kita terima. Jadi ada pihak dari keluarga atau dari kerabat atau dari teman-teman yang melapor. Jadi kita tahu oh iya seperti ini. Tapi kalau tidak ada laporan ini kita tidak bisa itu buat data valid seperti itu. Jadi sesuai pencarian sesuai data yang ada dari kita. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan kita
menimbulkan korban lain, tapi kita sesuai dengan data. Untuk warga masyarakat silakan untuk yang merasa kehilangan atau belum sampai bisa berkontak dengan keluarganya ke poskotis dari pemadam. Ini 1 kali 24 jam. Dan mahasiswa pemadam kita siap masih ada di sini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf mengganggu, semoga tetap selamat dan aman ya Pak. Selamat bertugas kembali.